Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Negeri Tipikor Kota Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa pada hari ini 26 April 2013 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang Pengadilan Negeri Tipikor Kota Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 438.0114/VT03/2008 dengan terdakwa Saudara Latifah pada hari ini 26 April 2013 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Persilahkan terdakwa dan penasehat hukumnya untuk masuk ke ruang persidangan para terdakwa dan para penasehat hukum. Dipersilahkan masuk ke dalam ruangan. Silahkan para pihak untuk duduk di tempatnya masing-masing. Dalam kasus ini, apakah saudara didampingi oleh penasehat hukum? Ya, saya didampingi oleh penasehat hukum. Hukum dari terdakwa Saudari Homsatu Latifah, coba tunjukkan surat kuasa dan surat izin beracara Saudari PU sah? Iya, benar sah yang mulia. Iya, benar yang mulia. Saya selaku penasehat hukumnya. Baiklah, untuk saat ini perkara saudari akan dipersidangkan di Pengadilan Negeri Tipikor Kota Tangerang. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini, tolong Anda dengarkan dengan baik. Bagaimana saudara penuntut umum, apakah sudah siap dengan dakwahnya? Terdakwa, apakah sudah menerima salinannya? Sudah yang mulia. Kasus ini terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut. Pasal 2 ayat 1, Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JO, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1990 JO, Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP subsidiar Pasal 3 JO, Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JO, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JO, Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Apakah saudara sudah mengerti dengan surat dakwaan yang telah dibacakan oleh PU tadi? Bagaimana saudara penasehat hukum? Apakah akan melakukan pembelaan hukum terhadap dakwaan dari saudara PU? Ya, yang mulia, saya mengerti. Ya, yang mulia, saya akan melakukan pembelaan. Silakan bacakan eksepsi dari saudara. Lebih dahulu, perkenankan kami selaku tim penasehat hukum terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Oktober 2010 bertindak untuk dan atas nama terdakwa Homsatu Latifah. Pada kesempatan ini memanjatkan segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan rahmatnya. Selanjutnya, kami selaku tim penasehat hukum terdakwa menyampaikan terima kasih kepada Majelis Hakim atas kesempatan yang diberikan untuk mengajukan nota keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan penuntut umum dalam perkara atas nama terdakwa Saudari Homsatu Latifah. Eksepsi ini kami ajukan dengan pertimbangan bahwa ada hal-hal yang prinsipal yang perlu kami sampaikan berkaitan demi tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan, dan demi memastikan terpenuhinya keadilan yang menjadi hak asasi tiap manusia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat 1 JO, Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JO, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 55 ayat 1
ke-1 KUHP Subsidiar, Pasal 3, Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 55 Ayat ke-1 KUHP, di mana semua orang adalah sama di muka bumi ini, tidak terkecuali di mata hukum pun, dan tanpa diskriminasi apapun, serta berhak atas perlindungan hukum yang sama. Saudara penuntut umum, bagaimana apakah para saksi sudah siap? Silakan saksi dipanggil ke persidangan. Maaf yang mulia, eksepsi yang dibacakan penasihat hukum terdakwa terlalu berbelit-belit. Saya butuh waktu untuk menyelesaikan dan mengerti apa yang dimaksud oleh penasihat hukum terdakwa dalam eksepsi. Menurut kami, eksepsi yang dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa tidak sesuai dengan dakwaan kasus yang sebelumnya telah dibacakan jaksa penuntut umum. Bahwa apa yang dibacakan dalam ekspresi PH terdakwa disebutkan bahwa ada pihak-pihak yang mempunyai kompetensi dalam mengeluarkan berita acara terima barang untuk menyetujui perjanjian tersebut. Padahal dalam kasus Samsatul Latifah ini melakukan penandatanganan sendiri dan langsung berhadapan dengan perwakilan PT Tawara Graha. Terdakwa PH, PU, demikian putusan sela dari majelis hukum. Sesuai dengan pelanggaran primer pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP dan pelanggaran subsidi pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP, saudara dapat memajukan perlawanan terhadap putusan dan sela ini kepada pengadilan tinggi, maka untuk itu silakan. Bagaimana saudara jaksa PU? Sudah siap dengan alat bukti dan tuntutannya? Saya sudah siap yang mulia. Silakan bacakan tuntutannya. Menyatakan terdakwa Homsatul Latifah bersalah secara bersama-sama melakukan tindakan pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 JO, pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Saudari Homsatul Latifah dengan pidana penjara selama 15 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah supaya terdakwa ditahan rutan. 3. Membayar denda terhadap terdakwa sebesar 200 juta rupiah subsidiar terdakwa selama 6 bulan kurang. Tetapkan agar Saudari Homsatul Latifah membayar uang pengganti sebesar 5.098.227.272 rupiah 80 sen yang dibebaskan secara tanggung rentang oleh terdakwa Saudari Homsatul Latifah. Dikompensasikan dengan uang titipan yang berasal dari PT Tawada Graha sebesar 1.700.000.000 rupiah. Uang titipan yang dipergunakan untuk membayar kerugian keuangan negara Homsatul Latifah sebesar 2.540.000.000 rupiah yang seluruhnya berjumlah 5.988.227.272 rupiah. Apabila uang titipan 5.988.227.272 rupiah tidak diperhitungkan sebagai uang pengganti, maka bila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan, sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 tahun penjara. Penuntut umum, apakah para saksi sudah siap? Silakan saksi dipanggil ke persidangan. Sudah yang mulia. Saksi pertama, Saudari Hidayatul Mufidah, akan memasuki ruang sidang.
hukumannya agak kecil. Ngegas ya. Apakah saudara sehat hari ini mengikuti persidangan hari ini? Hari ini alhamdulillah saya sehat yang mulia dan siap mengikuti persidangan hari ini. Benar Anda bernama Hidayatul Mufidah, umur 20 tahun, pekerjaan sebagai karyawan swasta? Iya benar yang mulia. Apakah saudara kenal dengan terdakwa sebelumnya? Ada hubungan darah dengan saudara dengan tersangka? Tidak. Iya saya mengenal yang mulia dan saya tidak ada hubungan darah dengan terdakwa. Baiklah, para saksi sesuai dengan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum diminta keterangannya, saudara akan disumpah dulu sesuai dengan agama masing-masing. Saudara saksi siap? Siap yang mulia. Ulangi setelah saya. Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Anda telah berjanji, jadi mohon Anda telah berjanji, jadi kami mohon dalam memberikan keterangan nantinya harus sesuai dan dengan keterangan yang sebenarnya. Karena Anda dapat dipidana.